Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisky Friendly Jovial dari kelas 3D dengan NIM 66612201168. Di sini saya akan menganalisis visi, misi, tujuan, sasaran IFAS, EFAS, Matrix Work, dan Balance Scorecard di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada misi. Misi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang yaitu meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, tertata, hijau, dan indah. Selanjutnya dari visi ini ada misi, yaitu yang pertama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Selanjutnya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga meningkatnya pencegahan. Yang keempat meningkatnya kualitas hidup dan penataan ruang hijau. Yang keempat meningkatnya kesadaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini ada 5. Yang pertama itu menambah jumlah SDM unggul. Yang kedua memaksimalkan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Yang ketiga melahirkan SDM yang berkualitas. Yang keempat memiliki lingkungan hidup yang aman dalam jangka panjang. Yang terakhir mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran ini ada 4. Yang pertama itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang melakukan rekrutmen setahun sekali. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang memberikan pelatihan selama 6 bulan sekali. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang melakukan pendataan sarana dan prasarana 3 bulan sekali. Yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dan tatanan lingkungan di Kabupaten Tangerang 6 bulan sekali. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Yang pertama itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Yang ketiga OPD di Banten. Yang keempat itu masyarakat. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama itu PNS dan non-PNS diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubag, Program, Keuangan, Pegawai, Kabid Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Kerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas DLH. Yang kedua ada money, yaitu APBD. Yang keempat material, yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada meja, yang ketiga ada kursi, yang terakhir ada papan tulis. Selanjutnya yaitu ada laptop, komputer, motor, mobil, dan truk. Yang kelima yaitu metode, yaitu peraturan Kabupaten Tangerang nomor 110 tahun 2022. Yang terakhir yaitu teknik, ada website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan terakhir sosialisasi. Nah, selanjutnya itu ada IFAS. Apa itu IFAS? Yaitu Internal Strategi Factor Analysis Summary. Ini ada strength atau kekuatan. Yang kolom kedua itu ada bobot. Yang kolom ketiga rating. Yang kolom terakhir itu ada skor. Sanksi resmi DLH Kabupaten Tangerang itu terdapat bobot 0,24 dengan rating 4. Skornya yaitu 0,96. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Bobotnya itu 0,23, ratingnya 4, skornya 0,92. Yang ketiga ada dukungan anggaran dengan bobot 0,32, ratingnya 4, skornya 1,28. Kesesuaian kemampuan pegawai dengan bobot 0,30, ratingnya 3, skornya 0,36. Dengan total 1, skor dengan total 3,49. Nah, selanjutnya ada EFAS. EFAS di sini adalah External Strategic Factor Analysis Summary.
yaitu weakness atau kelemahan. Di sini sama ada 4 kolom. Yang pertama itu ada bobot, yang kedua itu rating, yang ketiga itu skor. Yang pertama itu kurangnya fasilitas penunjang dengan bobot 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Yang kedua minimnya kreativitas tata kelola lingkungan dengan bobot 0,13, ratingnya 3, skornya 0,39. Selanjutnya kemajuan teknologi dengan bobot 0,22, ratingnya 2, skornya 0,44. Yang terakhir ada Kementerian Keuangan dengan bobot 0,40, ratingnya 3, skornya 1,2 dengan total bobotnya 1, skornya 3,03. Selanjutnya ada matrix SWOT. Nah, bisa dilihat pada matrix SWOT didapatkan total skor IVA sebesar 3,49 dan total EVA sebesar 3,03. Akan terbentuk titik acuan matriks kuadrat SWOT untuk mengetahui posisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Berdasarkan diagram, dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang berada pada posisi di antara strength dan strength, yakni kuadrat artinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang disarankan untuk melakukan strategi dengan diversifikasi dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mencapai ancaman eksternal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ini ada analisis dari matrix SWOT, bisa dibaca sendiri. Mungkin langsung dilanjut aja. Ada balance scorecard. Di sini financial performance, yaitu berdasarkan PPID Kabupaten Tangerang tahun 2019, pemasukan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 17,2 triliun dengan rincian belanja tidak langsung itu ada 43%, belanja pegawai. Nah, belanja yang langsung itu sekitar 57%. Itu ada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan saspras aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, program pengendalian pencemaran dan perusak lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, yang ini ada customer berdasarkan PPID Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, media mengembangkan tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Ya, diantaranya program pengembangan profesi itu sekitar 35%. Dan selanjutnya program pengelolaan sistem itu ada 30%. Dan integrasi teknologi itu ada 35%. Selanjutnya ada internal. Berdasarkan PKPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 adalah arahan atau standar operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Nah, di sini berdasarkan PKPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang pada tahun 2023, customer atau masyarakat yaitu implementasi rencana strategis itu 50%. Dan selanjutnya kepuasan masyarakat itu ada pada 30%. Dan yang terakhir penyelesaian pengaduan itu 20%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.